Jemaat sendiri naikkan pujian ini, katakan. Ku sembah Engkau, Yesus. Allah Mari kita berdoa. Segala puji hormat syukur hanya untuk kemuliaan Allah Bapa. Segala puji hormat syukur hanya untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Segala puji hormat syukur hanya untuk kemuliaan Roh Kudus. Saat yang indah ini kami bersama-sama merenungkan sebagian firman Tuhan. Tuhan Yesus, urapi setiap orang yang menikmati firman hari ini. Kiranya mendapatkan berkat, manfaat yang menolong kami menjadi pelaku firman. Berkaryalah Tuhan Yesus melalui firman yang disampaikan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom. Apa kabar? Di tempat Anda masing-masing, apa kabar? Ada sukacita? Coba dong lihat senyumnya. Kalau ada suami di samping atau istri atau anak, ada mertua, ada besan, tunjukkan senyum Anda kepada kiri kanan. Dan sebentar kita akan merenungkan sebagian firman Tuhan, tapi pastikan hati Anda sedang bersukacita. Yang kedua, jangan lupa, ini sudah di penghujung bulan Desember, mumpung saya belum lupa, saya ucapkan selamat Natal tahun 2024, dan sebentar lagi kita akan menyongsong tahun baru 2025. Tentu kita memiliki kenangan di dalam 2024. Tetapi kita tahu akan bekerja untuk melihat ke depan di tahun 2025. Tapi tentu saja yang lebih menarik adalah jikalau kita memikirkan tiap hari bangun pagi dan kita masih bisa bangun, itu adalah bukan cuma tahun baru, tetapi hari baru. Tiap hari Tuhan memberikan berkat kita di setiap hari-hari yang baru. Maka dari itu, kalau hari ini sedang menghadapi pergumulan, tidur, nyenyak, berdoa. Besok pagi bangun, kita menikmati hari yang baru, pikiran yang segar, dan kita bisa menjadi saksi Tuhan di bagian kita masing-masing. Saat ini, kita bersama-sama di bulan Desember yang ceria, kita merenungkan tentang tetap tenang. Takut Tuhan, bukan takut Tuhan, tetap tenang. Hati-hati, tetap tenang, takut Tuhan. Berarti apa? Saat kita takut kepada Tuhan, hormat kepada Tuhan, pasti banyak pergumulan, banyak tantangan, banyak persoalan yang ingin membuat kita jauh dari Tuhan. Maka pesan firman hari ini, tetap tenang. Kitab Yakobus berkata, pada waktu kita bisa tenang, maka di situ kita bisa berdoa kepada Tuhan. Berapa banyak dari kita ketika berdoa, tapi pikiran kita sedang kacau, hati kita sedang tidak tenang, lalu kita tetap berdoa. Saya kasih contoh, pada waktu saudara bertengkar sama seseorang,
Tetapi karena jadwalnya makan, hati masih jengkel. Namun apa yang terjadi? Kita tetap berdoa, padahal kita tidak tenang. Berarti pada waktu kita berdoa, kita ingin menghormati Tuhan, hati sedang gelisah, hati sedang marah. Maka di sini kita sedang terjebak kepada ritual kebiasaan kita untuk berdoa. Tidak ada hubungannya dengan Tuhan secara langsung. Cuma karena kita takut. Pada waktu kita tidak berdoa, jangan-jangan nanti hidup kita akan menjadi sial atau menjadi apes. Hari ini kita bersama-sama sejenak merenungkan tentang tetap tenang, takut Tuhan. Ada 4 T, tetap, tenang, takut Tuhan. Mengapa kita perlu menikmati 4 T ini? Tetap, tenang, takut Tuhan. Saat ini kita bersama-sama akan membaca satu bagian firman Tuhan, yaitu dari kitab Kejadian, pasal yang ke-22, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Karena ayat ini begitu panjang, yaitu Kejadian pasal 22, ayat pertama sampai 14, saya tidak akan membaca dengan 2 kali. Artinya begini, kita sekarang tidak baca langsung semua, tapi ketika saya membaca, lalu saudara mengikuti di rumah masing-masing melalui teks yang ada, langsung saya menjelaskan supaya tidak bertele-tele dan mengalami 2 kali bisa membosankan. Artinya adalah kalau kita mau membaca Kejadian 22 ayat 1-14, lalu kita baca, setelah itu saya jelaskan lagi, itu yang saya katakan bisa 2 kali. Setelah selesai membaca, mengulangi lagi. Supaya tidak membosankan kita, maka pada waktu nanti saya membaca, saudara juga buka Alkitab Anda, bukan cuma mendengarkan, usahakan buka Alkitab, apalagi kan di tempat Anda masing-masing pasti tersedia Alkitab, baik itu tercetak maupun Alkitab yang elektronik. Supaya apa? Kita bisa terkoneksi dengan Tuhan, karena kita sedang menikmati firman-Nya. Orang tidak bisa menjadi pelaku firman jikalau orang tersebut tidak pernah baca Alkitab. Pada waktu seseorang baca Alkitab, lalu dia menyimpannya dalam otaknya, itu yang akan menolong dia untuk jadi pelaku firman. Sekali lagi, perhatikan baik-baik, saya tunggu yang di rumah, silakan buka kitab Kejadian, pasal yang ke-22, kita bersama-sama akan merenungkan ayat pertama sampai yang ke-14. Tentang tetap tenang, takut Tuhan. Mengapa kita perlu lakukan 4 T tadi? Kita akan belajar dari kisah Abraham. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Kejadian 22 ayat pertama sampai 14, kalau kita lihat judul perikopnya adalah kepercayaan Abraham diuji. Dari bagian ini kita renungkan untuk saat ini, mengapa kita perlu tetap tenang, takut Tuhan. Yang pertama, karena Tuhan menguji. Yang pertama, Tuhan menguji. Perhatikan ayat yang pertama sampai yang ke-10. Di situ ada sebuah kisah. Tapi poinnya itu di ayat yang pertama. Dikatakan sebagai berikut, silakan dibuka Kejadian 22 ayat yang pertama. Setelah semuanya itu, jadi di atas itu ada sebuah kisah. Bagaimana hubungan antara Tuhan dan Abraham dengan pengalaman-pengalaman hidup yang sudah sekian waktu, lalu baru muncul Kejadian pasal 22. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Kayaknya enak ya, ngomong-ngomong zaman dulu itu, Abraham, ya Tuhan. Hari ini seringkali juga ingin ditiru oleh orang-orang yang ingin merasa dirinya lebih rohani. Tapi saudara tahu, pada waktu dikatakan setelah semuanya itu ada peristiwa-peristiwa di belakang, lalu di situ Tuhan sudah mengenal Abraham dan Abraham sudah tahu siapa Tuhan. Saudara, kalau kita lihat Abraham dulu punya nama Abram sebelum Abraham, dia dari Ur Kasdim, lalu dia disuruh pindah ke Kanaan. Dia sudah mapan, sudah enak, dia sudah punya pegawai, sudah punya usaha, dia sudah punya harta karun, lalu disuruh pindah ke sebuah tempat namanya Kanaan. Nah, disitulah cikal bakal kisah Abraham itu muncul di Kejadian pasal 12.
Nah pada waktu itu juga Tuhan berjanji kepada si Abram, sebelum jadi Abram di Kejadian 17, untuk mereka keturunannya menjadi bangsa yang besar. Melalui keturunan dia. Saat itu usianya di Haran sekitar 75 tahun. Namun peristiwa pada waktu sampai ke Kanaan, dia harus mengungsi pula ke Mesir. Kenapa? Karena di Kanaan ada kelaparan. Jadi kita kadang-kadang melihat bahwa di Israel subur, dulu kelaparan berkali-kali. Tapi hari ini teknologi sudah mengubahnya sedemikian rupa. Nah pada waktu sudah menikmati pengalaman dengan Tuhan, sampailah kepada pengalaman yaitu Kejadian pasal 22. Lalu diawali dengan perkataan seperti ini. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Nah kata mencoba ini kadang-kadang kita perlu memikirkan lebih jernih kembali. Karena pada waktu kita lihat kata mencoba, ada resiko seakan-akan Tuhan itu suka mempermainkan umatnya. Memang kata dalam bahasa Ibrani maupun dalam bahasa Yunani, untuk yang diterjemahkan mencoba, itu bisa juga diterjemahkan menguji. Karena kita punya pikiran bahwasannya pencobaan dan ujian itu dua hal yang berbeda. Saya kasihkan ilustrasi sederhana lebih dulu. Ada seorang anak muda, kemudian dia punya pacar. Lalu sudah pacaran 3 tahun, mau menikah, tiba-tiba pacarnya tertabrak mobil dan meninggal. Wah dia stres bukan? Pada waktu stres banyak orang menghibur dia. Pada waktu orang dihibur, orang ini sedang dihibur, tahu-taunya perusahaan di mana si cewek itu bekerja mem-PHK dia. Karena pengurangan pegawai di tempat itu. Anda bayangkan, kira-kira orang ini punya hubungan dengan Tuhan yang baik, dia suka pelayanan, tapi apakah dia tidak terganggu juga? Apakah dia enggak bertanya-tanya, kenapa Tuhan sudah konseling, sudah pre-wedding untuk menikah, lalu sudah bekerja enak, tiba-tiba mengalami malapetaka. Yang pertama adalah pasangannya, pacarnya tadi tertabrak mobil dan meninggal. Kemudian yang kedua, dia di PHK dari perusahaan. Pada waktu dia tertekan luar biasa seperti ini, saudara, dia dapat kabar di desanya bahwa orang tuanya kena penyakit COVID pada waktu itu dan meninggal. Kira-kira kalau itu kita pikir hari ini, apa yang sedang kita pikirkan tentang Tuhan? Nah, pada waktu kita mengalami tekanan yang begitu berat, pada waktu mengalami sesuatu persoalan yang di luar kemampuan kita berpikir, lalu kita tambah jauh dari Tuhan, maka itu istilah dia jatuh dalam pencobaan. Tapi di waktu yang sama, persoalannya sama, masalahnya sama, tapi dia semakin dekat dengan Tuhan, maka dia sedang menikmati ujian dari Tuhan. Jadi saudara, persoalan boleh sama, masalah boleh sama, tekanannya berat boleh sama, tetapi semakin orang itu dekat dengan Tuhan, dia menikmati ujian dari Tuhan. Tetapi semakin dia jauh dari Tuhan, dia sedang jatuh dalam pencobaan. Keputusan di tangan siapa? Bukan di tangan Tuhan, bukan di tangan kuasa kegelapan, bukan pula persoalan tersebut yang jadi kambing hitam, tetapi pada diri kita. Jadi setiap masalah yang kita hadapi dalam hidup kita setiap hari, Alkitab sedang menjelaskan ada satu keinginan Tuhan, yaitu Tuhan yang menguji untuk mengetahui kualitas kita setiap hari. Saya kasih ilustrasi sekali lagi. Saudara, siapa di sini yang pernah bersekolah dulu? Anda perhatikan ya, sejak kelas 1 SD atau kalau perlu playgroup sudah belajar matematika, hitung-hitungan. Lalu kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 matematika. Lalu kelas SMP 1, kalau sekarang kelas 7, 8, 9, SMP 1, SMP 2, SMP 3. Lalu SMP 3, 7, 8, 9, kelas 10, SMA 1, 2, dan 3. Perhatikan, belajar matematika melulu. Coba Anda bayangkan, kalau tidak pakai ujian, kita disuruh belajar melulu. Enggak ada istilah naik kelas, bosan enggak hidup ini. Maka itu Tuhan mengizinkan melalui kasus ini sekolah-sekolah ada namanya naik ranking untuk naik level atau naik kelas. Bagaimana bisa naik kelas? Harus diuji. Demikian dengan hidup rohani kita.
Kalau kita ingin tahu betapa katanya kita ini hormat dan takut Tuhan, suka doa, suka baca Alkitab, kita suka melayani pekerjaan Tuhan. Tapi suatu hari, jangan-jangan kita menikmati satu keadaan seperti yang dialami oleh Ayub. Ayub itu orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Namun apa yang terjadi? Dia menghadapi satu persoalan yang luar biasa. Pertama, usahanya bangkrut. Lalu yang kedua, anaknya mati kompak ke-10-nya. Dan yang ketiga, dia mengalami sakit penyakit. Belum lagi istrinya yang berkata, kutuki Tuhan dan matilah. Lalu dia berkata, engkau gila, cuma senang yang enak-enak dari Tuhan. Yang enggak enak-enak kamu enggak mau. Saudara tahu, hidup kita tidak pernah lepas daripada persoalan itu. Tetap tenang, takut Tuhan. Pada waktu kita takut Tuhan, tetap tenang. Persoalan akan ada. Itu bagian dari cara Tuhan untuk membuat kita bisa naik kelas. Kemudian dikatakan di ayat yang kedua berkata sebagai berikut. Apa ujian yang sedang Abraham ingin hadapi? Firman Tuhan, ambillah anakmu yang tunggal itu. Ini anak yang ditunggu sekitar 25 tahun, yang diharapkan akan menjadi generasi penerus, jadi bangsa yang besar, di mana Tuhan berjanji kepada mereka. Tiba-tiba ada cerita seperti ini. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ini mirip dengan kisah apa yang terjadi pada diri Yesus yang akan dikorbankan. Lalu kemudian di ayat yang ketiga, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Dia sangat taat melakukan apa yang Allah sedang ingin dia lakukan. Orang ini tanpa komplain, tidak ada keluh kesah. Dia mengerjakannya dengan seksama. Ayat yang keempat, ketika pada hari ketiga, bayangkan itu jalan kaki pada hari yang ketiga dengan keledai sampai di tujuan, itu bukan persoalan yang mudah. Anda kalau suruh jalan dari Madiun sampai Surabaya, bisa berkeluh kesah itu sampai dijadikan kesaksian bertahun-tahun mungkin. Betapa menderitanya seperti itu. Ayat yang keempat, pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya. Kelihatan kepadanya tempat itu dari jauh. Loh, hari ketiga aja masih lihat, itu betapa masih jauh tempat ke sana. Ayat yang kelima, kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Jadi saudara, setelah hari ketiga dalam perjalanan itu sampai di sebuah tempat, bujangnya atau pegawainya dia disuruh tunggu di situ. Lalu kemudian Abraham berkata, saya sama Ishak mau naik lebih tinggi lagi. Tidak tahu berapa lama itu sampai di atas di sana. Lalu ayat yang ke-6, lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak. Berarti Ishak pada waktu itu bukan lagi anak-anak, tetapi dia sudah menuju remaja ke pemuda. Dia bisa memikul di bahunya kayu-kayu tersebut. Anaknya sedang di tangannya. Saya ulang baca ini lebih mudah lagi. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak. Anaknya sedang di tangannya, dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Alat untuk mempersembahkan kurban bakaran sudah tersedia semua di situ. Ada api, ada kayu, ada pisau di situ. Ayat yang ke-7 ini yang coba bayangkan Bapak Ibu Saudara. Lalu berkatalah Ishak kepada Abrahamnya, Abraham ayahnya, Bapa, saut Abraham. Papa, saut Abraham. Ya anakku, bertanyalah Ishak, bertanyalah ia. Di sini sudah ada api, sudah ada kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Rupa-rupanya Ishak dia sadar semua peralatan untuk mempersembahkan kurban bakaran itu sudah ready, sudah ada. Lalu mana kambing domba yang akan dipersembahkan tersebut? Mana domba
yang akan dipersembahkan itu. Lalu ayat yang ke-9 dikatakan, sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Wow, ini perjalanan yang mencekam luar biasa di antara bapak dan anak. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu. Perhatikan lagi, diikatnya Ishak, anaknya itu, dan diletakkan di atas mezbah itu, di atas kayu. Saudara coba bayangkan apa yang terjadi dalam pikiran si Abraham dan Ishak pada waktu itu. Tapi di ayat yang ke-8 tadi, sahut Abraham, Allah akan menyediakan. Perhatikan, si Abraham tetap beriman, Allah akan menyediakan. Padahal saudara, pada waktu jalan sampai di atas, rupa-rupanya dombanya kagak ada. Dombanya tidak ada. Maka muncullah di ayat yang ke-9 tadi itu berkata, sampailah mereka ke titik poinnya, di mana yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ tanpa ragu. Disusunlah kayu tanpa ragu. Diikatnya Ishak, anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Saudara tahu kurban bakaran harus ditidurkan. Berarti apa? Si Abraham sudah tahu jangan sampai pada waktu dibakar nanti Ishaknya lari. Makanya diikat. Anda bayangkan betapa Abraham ini yang menunggu anaknya bertahun-tahun. Dia sudah mengalami pengalaman dengan Tuhan. Tetapi dia harus naik kelas dengan pengalaman yang lebih luar biasa tragisnya seperti ini. Apakah ini sedang kita alami hari ini? Mungkin kau sudah bertahun-tahun di gereja Betani hari ini. Lalu hari ini mungkin kau suksesnya luar biasa. Mulai jarang untuk datang beribadah. Mungkin hari ini kau sudah pindah ke kota lain. Lalu di sana pun kau tidak beribadah. Kenapa? Karena engkau berpikir sudah mencapai keindahan dunia, kenikmatan dunia. Hati-hati, kalau memang engkau adalah anak Tuhan, maka hati-hati, kita akan mengalami ujian. Karena Tuhan akan menguji, apakah engkau tetap setia kepada pemberi berkat. Apakah engkau tetap percaya kepada Allah, sang sumber segala kehidupan. Maka di sini, belajarlah tetap tenang, saat kita tahu ada ujian di depan. Tetap tenang. Meskipun kita tahu tidak ada jawaban yang tersedia di situ. Tetap tenang. Kenapa tetap tenang? Karena orang tersebut sedang taat kepada Tuhan. Dia sedang hormat kepada Tuhan. Nah, pada waktu dia tetap tenang, dia takut kepada Tuhan, ingin melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tapi ingat, lalu anak yang dia cintai itu harus diikat pada waktu itu. Ayat yang ke-10. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Saudara tahu? Jadi anaknya ditidurkan lalu diikat. Dan Abraham sudah ambil pisau untuk memotong lehernya sebagai kurban bakaran pada waktu itu. Ujiannya ringan atau berat? Kita tidak tahu kan ujian apa yang sedang kita hadapi hari ini. Mungkin engkau diberikan keleluasaan, badan yang sehat. Hati-hati jangan jatuh dalam dosa. Mungkin hari ini engkau diberikan kelancaran bisnis. Hati-hati jangan jatuh dalam dosa. Jangan-jangan itu adalah bagian dari ujian. Saudara tahu pada waktu dari Goshen itu di Mesir, bangsa Israel dipimpin oleh Tuhan masuk ke tanah Kanaan. Lalu di situ muncullah istilah Tuhan berperang bagi mereka sehingga mereka sudah menikmati tanah Kanaan. Ketika sudah nyaman, ketika sudah menikmati berkat Tuhan, sudah beranak cucu, usaha bisnisnya maju. Tiba-tiba mereka berkata kepada nabi pada waktu itu yang bernama Samuel, Bapak Samuel, kami butuh raja. Karena kami lihat di utara ada bangsa Libanon di sana. Mereka punya raja, Syria punya raja. Lalu orang-orang di sebelah timur itu mungkin ada orang daerahnya Abraham, Ur-Kasdim mungkin di daerah sana juga ada raja. Lalu menyebang muter sampai ke Mesir semua ada raja. Lalu mereka berkata kepada Samuel, Samuel, kami juga butuh raja. Saudara tahu, si Samuel langsung ciut nyalinya. Mungkin dia tahu Tuhan sudah memimpin dari Goshen masuk ke tanah Kanaan.
sudah sukses luar biasa, diberkati luar biasa. Tetapi pada waktu sudah diberkati luar biasa, sudah dipimpin Tuhan luar biasa, sudah disertai Tuhan luar biasa. Lalu mereka berkata, sudah cukup, kami sekarang butuh raja. Lalu si Samuel ini sedih hati, Tuhan bicara sama si Samuel. Kemudian ditanya, kenapa si Sam? Iya, mereka itu loh tidak lagi mau dipimpin oleh Tuhan. Dia ingin punya raja. Tuhan bilang apa? Kasih raja. Hati-hati loh. Kadang-kadang apa yang kita gumulkan, kita teriakkan. Lalu tiba-tiba Tuhan menjawab. Tetapi di balik itu ada risiko yang harus ditanggung. Ada tanggung jawab yang harus ditanggung. Lalu Tuhan berkata, awas ya, nanti kalau sampai dia meninggalkan ibadahnya, tidak lagi mengikuti jalan-jalanku, kamu tanggung sendiri ya. Saudara tahu, jadi kalau engkau hari ini meminta berkat dari Tuhan, Tuhan pasti memberkati. Di bulan Desember mungkin kau sedang memikirkan tahun 2025 lebih baik kembali. Tapi ingat, Tuhan bisa memberkati. Apapun yang engkau doakan, Tuhan bisa memberkati. Tapi jangan sampai itu jadi jebakan atau menjadi satu ujian yang membuat kita tidak bisa naik kelas. Maka dari itu sekarang, kalau engkau ingin takut Tuhan, belajar tetap tenang. Tetap hormati Tuhan. Jangan sampai engkau melupakan apa yang pernah Tuhan sudah kerjakan. Mungkin hari ini engkau jadi seorang konglomerat. Atau mungkin hari ini engkau sedang menderita karena mungkin kasus COVID lalu perusahaan Anda bangkrut. Tapi ingat baik-baik, Tuhan tidak pernah berubah. Kekayaan bisa jadi ujian. Kemiskinan juga bisa jadi ujian. Maka kita perlu berhati-hati. Tapi hal yang kedua, tetap tenang, takut Tuhan. Mengapa saudara? Karena Tuhan menilai. Perhatikan di dalam ayat yang ke-11. Kalau pertama Tuhan menguji, lalu di sini Tuhan menilai. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Seperti yang di atas tadi. Ya Tuhan, ayat yang ke-12. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang. Perhatikan. Sebab telah ku ketahui sekarang. Perhatikan. Sebab telah ku ketahui sekarang. Pertanyaannya, apakah sebelumnya Tuhan tidak tahu? Tuhan pasti tahu. Karena dia Allah yang maha tahu. Tidak mungkin tidak tahu. Orang yang merencanakan kejahatan dia sudah tahu. Meskipun belum terjadi kejahatan itu, dia maha tahu. Tetapi di sini ingin memberikan penilaian, mengkonfirmasi apa yang sedang Abraham kerjakan. Lalu ia berfirman ayat ke-12, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Mengapa? Sebab telah ku ketahui sekarang apa? Bahwa engkau takut akan Allah. Dan engkau tidak segan-segan, perhatikan, untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Maka pada waktu kita tahu tentang apa yang sedang Allah kerjakan untuk kehidupan kita masing-masing. Tentu di situ Tuhan Allah bukan cuma menguji, tetapi Tuhan ingin tahu bagaimana motif kita atau motivasi kita ketika menghadapi persoalan tadi. Seringkali kita suka berkata, hidup ini proses, bukan masalah prosesnya, tetapi motifnya. Apa yang ada dalam hatimu. Kadang-kadang kita suka mengatakan ini proses, tapi hati-hati. Di dalam kitab Yakobus pasal 4, di situ dijelaskan ada orang tidak berdoa, tetapi ada orang salah berdoa. Tapi kuncinya sama-sama, dua-dua karena persoalan hawa nafsunya. Jadi ada doa benar, ada doa salah loh. Kita perlu waspada. Demikian ketika kita menghadapi pergumulan apapun juga. Saat Abraham sudah mau menyembelih, berarti Tuhan Allah tahu ini benar-benar mau dibunuh. Tahu dari mana? Dari hatinya paling dalam. Dia harus kurbankan anak ini. Dia tidak sedang bersandiwara. Tidak mempergunakan stuntman. Kira-kira, pura-pura. Tetapi sudah pasti akan disembelih untuk dibunuh. Dan Tuhan menilai, oh luar biasa Abraham ini. Dia betul-betul mau untuk mengorbankan anaknya. Padahal dia sudah bertahun-tahun menantikan anak yang tunggal ini. Allah yang maha kuasa turun jadi manusia. Setelah menunggu bertahun-tahun, maka Yesus muncul di muka bumi ini. Yang kita rayakan setiap acara bulan Desember ini sebagai Natal.
Tetapi ingat, kemudian ada peristiwa setelah itu antara Jumat Agung dan Paskah. Yesus harus disalibkan. Dia harus digantung, anak yang tunggal yang sangat berharga. Tuhan Allah mencintai kita dengan tulus tanpa motivasi apa-apa. Dia ingin membuat kita berdamai dengan Dia. Dia ingin membuat kita ada jaminan keselamatan. Dia kerjakan semua. Dia membenarkan hidup kita yang salah. Dia mau berkorban melalui anak yang tunggal Yesus Kristus. Tujuannya cuma satu. Supaya kalau hari ini barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal. Itu punya tujuan yang jelas. Kalau hari ini engkau mendengarkan siaran ini, ada yang sedang menghadapi keraguan hidup. Datanglah kepada Yesus, akui dosamu. Yesus akan sanggup mengampuni segala dosamu. Dia bisa mengambil alih segala persoalan kita. Dia sangat mengasihi kita luar biasa. Tetapi untuk meningkatkan iman kita, untuk meningkatkan takut kita kepada Tuhan, maka Tuhan perlu menguji, Tuhan perlu menilai. Tapi ada penyelesaian. Tuhan menyediakan. Perhatikan saudara, kemudian di dalam ayat yang ke-13, lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya. Berarti sebelumnya tidak ada kan? Weh, bayangkan, Tuhan itu bisa menyediakan dari yang tidak ada menjadi ada. Sangat sederhana, sangat simpel. Tidak perlu diragukan cara kerja Tuhan ini. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Kunci pengganti anaknya. Lalu ayat yang ke-14 ini menarik. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. JHWH Yireh. Atau seringkali kita mengucapkannya Jehovah Jireh, yaitu Tuhan yang menyediakan. Berarti saudara, untuk bisa menikmati Tuhan yang menyediakan, ada satu kisah lebih dulu sebelumnya. Dan dikatakan di situ, sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Hari ini saya tidak tahu apa yang sedang kau hadapi. Betapa berat, betapa menakutkan. Kalau engkau sudah mengambil keputusan untuk ikut Tuhan, belajar tetap tenang, takut Tuhan. Jangan gelisah hatimu. Mungkin kita dibodoh-bodohkan oleh suami, diolok-olok oleh istri, ditekan oleh mertua, orang tua, besan atau siapapun dia. Tapi ingat, tetap tenang, tetap tenang, tetap tenang, tetap doa kepada Tuhan. Dengan demikian pada waktu engkau takut Tuhan, maka di situ engkau bisa melakukannya. Meskipun ada badai menerjang, ada tekanan yang berat. Tapi ingat, Tuhan bisa menyediakan. Jehovah Jireh. Tapi hati-hati, banyak anak muda sekarang, khususnya Gen Z, yang malas bekerja, malas berusaha, gampang putus asa. Seperti stroberi yang indah tampaknya, tapi gampang hancur. Itu suka berkata seperti ini juga. Tenang aja Pak, nanti Tuhan menyediakan. Perhatikan loh, kata Tuhan menyediakan muncul dari bagian ini. Itu diawali dengan kesungguhan dan keseriusan. Yang dilakukan Abraham pada waktu dia menaati perintah Tuhan. Dan dia melakukan apa yang sudah menjadi perintahnya. Bahkan dengan sepenuh hati. Dan Tuhan tahu, orang ini sudah berusaha. Yaitu hari ketiga bahkan sampai ada beberapa hari dia sudah berusaha jalan. Dia menaati apa yang Tuhan katakan dan sudah bersiap untuk memotong leher anaknya untuk dibuat kurban persembahan. Berarti orang ini betul-betul taat, betul-betul berusaha, betul-betul melakukan apa yang harus dia kerjakan untuk memuliakan Tuhan. Dan pada waktu sudah, betul-betul Tuhan tahu, menilai orang ini beres adanya. Di situ Tuhan menyediakan. Apa masalah kita hari ini? Tuhan bisa menyediakan. Silakan tunduk kepalamu sejenak. Saya berikan waktu engkau merenungkan bagian ini 15 detik. Ayo semua berdoa, semua berdoa. Jangan buka HP-mu, jangan nonton televisi, jangan
bicara sama siapa-siapa. Kalau engkau ingin mendapat berkat dari firman Tuhan ini, ayo serius sekarang. Hari ini kita merenungkan 3 hal yang menarik tentang tetap semangat, takut Tuhan, 4T. Mengapa kita perlu tetap semangat, takut Tuhan? Karena Tuhan menguji. Hati-hati, ujian bisa mendadak. Tidak ada namanya ujian ulang. Itu kalau di sekolahan itu ada ujian atau apa namanya itu, ujian ulang. Tapi yang kedua, bukan cuma Tuhan menguji, tapi Tuhan menilai. Dia tahu ukurannya sampai di mana. Tapi yang ketiga, Tuhan menyediakan. Silakan kau berdoa 15 detik. Berkat apa yang kau terima dari firman pada saat ini. Ujian di mata Tuhan tanpa remedi. Penilaian di hadapan Tuhan akan jujur dan murni. Penyediaan Tuhan tidak akan butuh imbalan kita. Berdoalah. Saya rindu setelah menikmati firman Tuhan ini, kekuatanmu semakin menyala-nyala untuk bekerja, mencintai keluarga. Tetap berani menghadapi persoalan, tidak gampang putus asa, tidak gampang takut. Mari kita berdoa. Allah Tritunggal Maha Kudus, kami bersyukur bisa merenungkan Kejadian pasal 22 ayat pertama sampai 14. Engkau tahu apa yang sedang Abraham alami pada waktu itu. Dan Engkau mengizinkan ini dicatat di Alkitab, supaya kami bisa mempelajari. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah pada saat ini. Kami di penghujung Desember ini Tuhan, kami ingin menikmati hidup kami di bulan baru, atau di minggu baru, atau di hari baru pada 1 Januari nanti, yang biasa disebut dengan tahun baru. Ajar kami menghadapi dengan hal yang biasa. Karena tiap hari baru, Tuhan bisa memberikan penyediaan untuk kebutuhan kita masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus untuk perjumpaan persekutuan pada malam hari ini. Dan sebentar kami akan berpisah, kami akan kembali ke dalam aktivitas kami masing-masing. Sebelum kita meninggalkan video ini, ibadah ini, mari angkat tangan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan Allah. Bersiap-siap untuk menerima berkat yang tidak terduga-duga. Dari Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Engkaulah Jehovah Jireh, yang pasti menyediakan segala kebutuhan kita. Engkaulah Jehovah Rafa, yang pasti menyembuhkan sakit penyakit kita. Dan Engkaulah Jehovah Shalom, yang pasti menyertai kita dengan damai sejahtera. Kiranya kasih Allah Bapa dalam nama Yesus Kristus Tuhan dengan kuat kuasa Roh Kudus akan memampukan kami mulai hari ini. Tetap semangat, takut Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Mari yang percaya, ayo sama-sama katakan di rumah, ayo sama-sama katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Dengan iman percaya, walau 1000 rebah di sisiku,
Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, Kau telah pimpin kami untuk menyelesaikan ibadah doa malam di malam hari ini. Kami percaya Tuhan, di tengah-tengah pergumulan kami tetap setia kepada Engkau Tuhan, untuk terus Tuhan memanjatkan doa kami. Kami tidak mampu Tuhan, tapi Engkau memampukan kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, jika kami Tuhan sungguh-sungguh di dalam Engkau, mencari Engkau Tuhan, setiap saat, setiap waktu Tuhan, setia Tuhan mencari Engkau, kami percaya ada jalan keluar dalam setiap permasalahan kami. Kuatkan kami senantiasa Tuhan, melalui firman-Mu, kami percaya Tuhan, Kau akan terus bekerja melalui firman dalam hidup kami. Roh Kudus, Kau ingatkan kami terus apa yang kami lakukan, supaya kami terus menjadi orang-orang yang tangguh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, Kau berkati hamba-Mu senantiasa dalam keluarganya, dalam setiap pelayanannya, dan setiap apa yang dilakukan hamba-Mu berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja Yesus. Kau juga terus memberkati Tuhan setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kau berkati mereka senantiasa dalam kehidupan keluarga, pekerjaan, bisnis, pendidikan, pelayanan. Kau buat hamba-hamba-Mu Tuhan, anak-anak-Mu di gereja ini berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Kami terus juga berdoa Tuhan bagi pemerintah negara ini, Bapak Presiden bersama seluruh staf jajarannya, Kau berikan kekuatan yang baru senantiasa. Kau berikan hikmat-Mu untuk dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di negara ini. Terima kasih Tuhan. Lalu kekasih, kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Allah Bapa. Tuhan, layakkan hamba-Mu untuk minta berkat bagi jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Saudara kasih, terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam anaknya Tunggal Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kau tidak menjadi ekor tapi kepala, Kau tidak turun tapi naik. Asal makan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Siapapun yang percaya atas penyertaan ini, mari kita bersama-sama berkata, Amin.